Selamat malam Jebret Tim. Tahun baru suasana masih sering mendung dan bahkan hujan deras sering menyelimuti, jarang lihat matahari. Mungkin juga ini karena dunia masih berduka ya, kehilangan legenda sepak bola di mana Pele juga baru berpulang beberapa hari lalu. Dan kemarin ribuan masyarakat berikan penghormatan terakhir untuk peraih 3 gelar hajatan bola dunia atau Piala Dunia. Tapi uniknya atau menariknya ada satu sosok yang disorot dalam ajang penghormatan untuk sang legenda, yaitu sosok Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, yang sempat-sempatnya selfie di depan jenazah bareng sama keluarganya Pele, dan juga sempat-sempatnya tuh dia ngajak selfie lah intinya. Bukan ini ada orang yang ngajak selfie, ada juga yang dia megang handphonenya sendiri. Artinya kayak kurang simpatik aja, tapi itu menurut gua. Gimana menurut kalian Jebret Tim? Apakah selfie dia perlu dilakukan atau enggak? Silakan nilai masing-masing. Kalau buat Aki, nilai terbaiknya hanyalah GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Kalian bisa cek sendiri promo dan juga produknya di e-commerce kalian, atau juga follow Instagramnya @GeForce_id dan cek tuh di situ promo-promo dan juga produk dari GeForce untuk kendaraan kalian lebih optimal. Kita sekarang bersama Aldi dan juga Koci di hari apa sekarang ya? Hari Rabu ya? Rabu, karena sekarang kelihatannya mendung mulu. Gue pikir udah mau hari Jumat menuju weekend, tapi mendung kayaknya apaan? Hujan terus. hujan terus ya. Dan jika kita ngomongin malam kelabu ya, atau subuh kelabu untuk fans Arsenal karena akhirnya kehilangan poin. Tapi it's not a big loss, tapi tetap kehilangan 2 poin adalah momen yang penting karena masih harus tetap menjauhi jarak dengan kompetitor terberatnya Manchester City. Lawan Newcastle yang memang belum terkalahkan, punya defense kuat. Is it a big deal atau big loss buat lo? Udah sekali kalah kan? Hah? Castle. Enggak dong, belum kalah dalam pertandingan terakhir setahu gua kan. Enggak, total Oh udah enggak, pernah sekali kalah. di beruntun belum, 6 pertandingan beruntun maksudnya. Kapan lawan Newcastle? Kan Arsenal. Semalam. Heeh. Burnley itu. Yang gue tahu ya, Newcastle itu bermainannya ya bagus. Iya. Menyerang, Almiron dengan luar biasa ke depan. Enggak, aku nggak akan setuju itu. Terserah. Almiron tapi bagus emang gitu kan. Apaan bagus, makanya diganti. Makanya starter juga, makanya sekarang peringkat 3 Newcastle kan. Cuman yang semalam ini gue lihat, ini bukan Newcastle yang kemarin-kemarin gue lihat gitu. Iya. Bukan Newcastle yang menghibur, Newcastle yang backnya bener-bener maju ke depan, termasuk Trippier, Evan Denburn yang tinggi gede juga sering menyeruak ke depan. Ini mereka benar-benar dari awal babak pertama tugasnya hanya satu, wasting time, bikin Arsenal kesel dan frustrasi, dan mereka sukses. Oke. Sukses, Newcastle sukses lah. Sukses buat Newcastle ya. Iya, benar-benar bikin Arsenal kesel, benar-benar bikin Arsenal marah, termasuk Mikel Arteta juga gitu. Cuman somehow ya kadang-kadang ini harus dilakukan oleh sebuah klub untuk mengalahkan lawannya. Betul. Jadi nggak harus kita bermain dengan ya head to head, bermain sama-sama fight, nggak juga. Dalam sepak bola ada yang namanya ya art of winning the game ya. Mungkin bagi Newcastle caranya kalau lu mau menang lawan Arsenal ya seperti ini. Dan mereka nggak menang. Iya, kalau Iya, nggak. at least nggak kalah juga gitu kan. Nggak kalah. Belum mendapatkan Mencuri poin dari leader Emirates ya. dan leader juga Leader, gitu. Artinya ini sebuah hal yang pasti dibanggakan juga sama Newcastle. Sebaliknya bagi Arsenal ya ini banyak yang bilang seri rasa kalah karena benar-benar di kandang menghadapi Newcastle yang 15 menit pertama buat gue ini it's a winnable game gitu. Harusnya menang lah lawan Newcastle ini karena benar-benar sempat mengurung Arsenal, sempat membuat Newcastle layback ke belakang. Cuman ya betul lah bahwa pada akhirnya yang gue bilang kemarin-kemarin bahwa Arsenal butuh seorang goal getter. Arsenal butuh seorang goal getter ya terbukti di game-game seperti ini. Saat Arsenal stuck, saat Arsenal nggak punya banyak kreativitas, saat Arsenal bisa cuma menciptakan peluang, ya udah kita tahu ke levelnya Nketiah gitu. Jangan sampai kita sirna oleh 1-2 gol Nketiah lalu kita anggap bahwa aman gitu. Iya. Arsenal sampai akhir musim. No, Arsenal butuh goal getter 1-2 lagi bahkan yang baru. Bukan berarti Nketiah jelek, cuma kalau untuk menjadi pemain yang kita rely on belum siap gitu. Paling kan ya udahlah 1-2 pemain level-level Premier League aja cukup lah buat gua. At least ada opsi saat mentok gitu. Lihat semalam siapa substitution? Tomiyasu doang. Tomiyasu Karena emang benchnya pun di luar Nketiah, di luar striker emang menyeramkan gitu. Lalu mengganti Saka untuk siapa? Mengganti Martinelli untuk siapa gitu. Apalagi Nketiah udah jelas-jelas nggak ada gitu. Semalam benar-benar nggak ada kreativitas, ditambah Arteta emang nggak punya opsi pemain untuk mengganti pemain. Nah itu kan kalau tadi mungkin Aldi menghalitin soal Nketiah, tapi kan bukan cuma salah Nketiah. Martinelli, Saka, Odegaard pun juga lagi dalam performa terbaiknya kemarin kan. Gue sih nggak ngeliat itu. Bukan dalam Gue performa lihat terbaiknya. 3 match terakhir dalam 9 hari, Boxing Day, Tahun Baru, dan Midweek. Semua Big Five itu menggantikan pemain rotasi, kecuali Arsenal. Ya. Arsenal jadi Arteta berharap dengan pemain inti yang dia turunkan, which is the best team, gue setuju dengan Arteta.
Tapi lu tidak bisa berharap bahwa tim ini 3 match beruntun dalam 9-10 hari itu bermain konsisten. Dan itu kemarin kelihatan pemain-pemain yang benar-benar biasanya membuat pembedaan kayak Odegaard, kayak Martinelli. Itu nggak kelihatan sama sekali. Ya. Dan ya nggak bisa salahin mereka. It's just impossible untuk semua orang untuk bermain 3 match bermain bagus. Kalau Castle ketemu Arsenal di pas Boxing Day atau di tahun baru, kemungkinan untuk menang jauh lebih besar. Karena gue nggak impress dan gue udah bilang berkali-kali kan, ini tim akan turun karena nggak layak sama sekali untuk main di Champions League seperti ini. Jadi kemarin kalah itu bukan karena Newcastle hebat. Aldiron itu nggak kelihatan sama sekali. Joe Linton Semalam, pun ya. semalam Joe Linton pun nggak. Dan Burn tuh berapa kali diobok-obok sama Saka. Tapi ya kembali lagi kombinasi yang nggak berjalan. Pada saat dapat syutingan ke blok, kalau nggak mayoritas dari syutingan ke atas, ini murni ketajaman. Dan nggak bisa salahin mereka juga karena kualitas Arsenal ya gitu-gitu aja. Dan gue setuju kalau lihat benchnya Arsenal ya pengen nangis, ngerti nggak? Daripada lu ambil risiko, at least pemain kayak Saka, Martinelli kan sudah terbukti bahwa mereka nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Nah mungkin di detik-detik akhir berharap atau menit-menit terakhir Arteta berharap mereka punya sesuatu lah. Cuman apa namanya ya. Kalau dibilang Arsenal kehilangan 2 poin, Newcastle menang 1 poin, oke, gue bisa terima. Tapi still on the right track. Jadi nggak ada masalah. It happens lah hal-hal kayak gini. It happens. Apalagi di Liga Inggris yang jadwalnya sangat amat padat. Dan beruntung pemain-pemain intinya akan dapat rest karena weekend ada FA Cup. Dan semoga semua 11 pemain yang main di FA Cup itu cadangan semua. Sehingga I don't care juga mau lolos atau enggak ketemu Oxford karena Arsenal tidak punya squad untuk bisa bersaing di beberapa cup. Mending fokus ke EPL aja. Ya justru itu kan itu in the end of the day kan artinya dengan kedalaman yang sangat tipis, kemudian tiga pertandingan in a row dari Boxing Day tahun baru sampai midweek menghadapi Newcastle yang juga nggak kalah. Kehilangan 2 poin lawan Newcastle yang belum pernah kalah pun juga bukan big deal kan. Maksud gua ya itu seri rasa kalah. Tapi bukan sebuah disaster atau big blow dong. Bukan. Karena Newcastle juga bukan tim lemah kan. Bukan tim lemah disrespect juga. Buat Firly dan kawan-kawan maksudnya kan karena dia. Tapi kalau semalam mereka nunjukin tim lemah sih. Oh iya. Kalau semalam mereka nunjukin Newcastle yang kayak bukan Newcastle yang gue tahu gitu. Jadi makanya gue bilang kalau ketemu di Boxing Day atau tahun baru selesai itu. Tapi kalau misalkan kalau Arsenal kalah lo kan beda cerita karena masih pertandingan pertama abis Piala Dunia masih belum. Karena Arsenal sudah dapat sebagian besar pemain kan nggak ikut Piala Dunia ya. Kalau ikut menit bermain. Cepet pulang juga kayak Saka kan Zaka Partey cepet pulang. Formnya itu kan udah dapat. Saliba nggak main. Iya. Cuman lu nggak bisa dengan squad kayak begini main 3 match beruntun dalam 9 hari terus lu berharap performa bagus terus. It's impossible. Tapi mungkin kalau dari sudut pandangnya Newcastle, dari fans Newcastle adalah ya kita bisa membuat Arsenal kelimpungan, nggak bisa main efektif. Oh iya. Kan kalaupun emang itu target mereka sukses, checklist gitu. Mereka yang juga komposisinya juga pas-pasan sebenarnya. Ditambah kita harus ingat juga, Newcastle ini best defensive team di Premier League. Baru 11 gol baru kebobolan. Artinya mereka emang benar-benar bertahan dengan bagus, membuat frustrasi dari lini tengah pun dibikin rusak lawan. Ya, untuk fans netral atau penonton netral ya heads out untuk Newcastle. Cuman bagi fans Arsenal mungkin ya gregetan aja. Nanti kalahnya ketemu Bournemouth, ketemu tim Villa, bingung ketemu Soton kayak gitu-gitu. Mainnya kok sama nih cara mainnya. Tapi let's talk about the controversy deh. Ada 2 kontroversi yang dibahas dari yang tarikan pemain sampai handsball. Menurut kalian dari yang tarikan dulu, sekrusial apa itu menurut lo? Apa sekontroversi apa menurut lo? Yang kontroversi buat gue positnya. Bukan keputusan. Jadi kalau keputusannya Arsenal dirugikan, Newcastle pun juga dirugikan. Gabriel sempat menarik bajunya Dan Burn juga di kotak penalti Arsenal, harusnya penalti juga itu. Yang gue bingung adalah seorang Odegaard bisa narik baju di tengah lapangan, kartu kuning,
tapi yang di dalam kotak penalti itu nggak diperhatikan. Maksud gue banyak sekali multi tafsir dari wasit ini di pertandingan. Gue juga lupa nama wasitnya siapa, nggak terkenal banget. Bukan wasit reguler yang biasa gue lihat dari musim bermusim. Buat gue ya banyak sekali keputusan-keputusan yang merugikan kedua tim gitu. Cuma karena kalau ditanya sebagai fans Arsenal ya tentu kita bermain di kandang mengharapkan hasil terbaik. Cuman sangat amat naif jatuhnya kalau Arsenal menganggap bahwa ini kita kalah gara-gara 2 keputusan wasit yang nggak diberikan kepada kita gitu. Itu kan cuma 2 keputusan doang. Sementara kita main 90 menit. Harusnya bisa pace off lebih baik, bisa menunjukkan performa lebih baik, jangan sampai cuma ngandelin 2 keputusan yang kontroversial. Walaupun kadang-kadang di Premier League atau di Liga 3 poin itu bisa terjadi dalam satu keputusan yang kontroversial. Cuma buat gue semalam Arsenal emang sedikit slightly underperform, tidak lebih tajam dan tidak relentless, dan Newcastle sukses. Ini statement kayak gitu sering dikeluarkan Arteta. Dan ini selalu gue kritik. Lu kalau mau jadi klub besar, jadi pelatih besar, lu nggak boleh keluarkan statement ini. Lu harus keluarkan, ya memang kita kurang tajam. Dan terbukti, beberapa pemain inti yang selalu membuat perbedaan kemarin kurang tajam. Dan kita nggak punya bench yang kuat. Sesimpel itu. Jangan bilang, ya kita nggak dapat dua penalti, bla bla. Lu kalau nggak dapet penalti, lu nggak cetak gol juga kok. Tapi klub kan juga pernah melakukan hal yang norak-norak Sama. kayak rumput lapangan, angin lah segala macam. Itu klub frustrasi Ya itu. kan, tanda bentuk Dengan frustrasi tim sebenarnya kan. Harusnya dia menunjukkan memang kita nggak layak menang karena kita memang dengan jadwal begitu padat, bench kita nggak bagus dan gue salut dengan pemain mereka sudah berusaha bekerja keras, tapi this kind of games happens di EPL gitu aja. Nggak usah gara-gara penalti kita nggak ini itulah. Ya hitung-hitungannya kan sementara walaupun ketahan ya, sementara City masih harus ketemu Chelsea yang Come on Chelsea! Chelsea sebenarnya juga bukan lawan enteng yang di atas kertas bisa dilewati dengan mudah kan. Chelsea ini lucunya begini, kalau menghadapi tim-tim kecil kalah, seri. Menghadapi tim-tim besar jadi jago Chelsea ini gitu loh. Graham Potter emang luar biasa. Ya nggak usah kalah lah, seri aja cukup ya, lah. Nah, berarti artinya sekarang di weekend dan juga midweek minggu depan di Piala FA dan juga Carabao ini ngelepasin rotasi abis-abisan pemain mudanya. Gua harapkan demikian, cuman gua nggak yakin benar-benar 11-11-nya diganti gitu karena Arsenal punya kedalaman squad yang cukup juga sih untuk ganti 11-11-nya. Kiper pasti oke pakai Matt Turner. Dari tim reserve di Nggak, Tomiyasu bisa main. Ya, Tomiyasu. Saliba bisa main karena belum begitu Holding. baik. Cuman tengah ke depan ganti aja lah. Tierney boleh dimainkan lah. Kan belum bisa pasang Cedric paling bisa dimainkan. Lokonga sama El Neni. Ya, gitu-gitu. Gua Terus harapkan Marquinhos, Fabio Vieira. Atau dari Arsenal 2 pun bisa dimainkan dari reserve. Pokoknya yang inti harus istirahat lah. Please. Karena selain Liga yang menjadi backup plan buat Arteta ada nggak? Gue harap sih nggak ada ya. Gue pengen harapnya fokus di Carabao. Berarti emang lu udah fokus di sini ya? Kalau EFL gue udah kalah Arsenal. Masih dong. Udah kalah ya. FA. Carabao Cup kalah, Iya. FA belum. FA belum, nanti Iya, Oxford. FA masih Jadi ada FA ketemu Oxford United. Iya, jadi cuma 3 Europa League, Premier League sama EFL. Berarti Artinya lepas aja lah ya. harusnya. Lepas aja lah. Toh Arsenal masih raja FA Cup juga kan? Iya, exactly. Nah ini kalau Lepas aja. Lepas aja. Menurut Jebret tim nih udah banyak kemarin komen-komen di DPI maupun di channel YouTube lainnya. Cuman kalau ngomongin Arsenal nantinya juga akan drop kok, akan segala macam. Dan sekarang udah drop point tapi bukan disaster, bukan big loss. Menurut kalian apakah ini hanya sebuah setback yang ringan atau ini akan menjadi awal dari merosotnya Arsenal yang ditunggu-tunggu oleh para haters Arsenal? Kita geser ke tim lain dari tim London juga yang ini sebenarnya juga nggak begitu bagus-bagus amat karena dengan pemain yang cukup bagus, walaupun ada masalah cedera, pelatihnya baru, pemiliknya baru, tapi kayaknya belum dapat juga nih pakemnya. Chelsea dengan Graham Potternya kemarin ditahan imbang Forest, tim yang harusnya ada di dasar klasemen, kemarin juga baru kalah sebelumnya. Apa yang terjadi sama Chelsea sekarang? Dengan udah pakai 4 back juga loh dengan ini gue bilang buat Chelsea ini kalau ngadepin tim-tim lemah, dia aneh-aneh. Begitu ngadepin tim jago baru lumayan oke. Artinya bahwa ya nggak gampang juga buat Graham Potter karena Ted Boehly ini tadinya berharap banyak sama si pelatih sebelumnya, Tuchel. Tapi Tuchel ngerasa bahwa projectnya Boehly nggak cocok sama project gue, cabut. Nggak gampang nyari pelatih dalam situasi seperti ini, dalam momen yang cukup rapat, adanya momen yang cukup sebentar, lalu dapatnya si Graham Potter, waktunya juga sebentar, pemainnya juga adanya kayak begitu, walaupun di winter transfer udah mendatangkan 3 kalau nggak salah. Ya, artinya ya dicoba untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan skema atau pilihannya dari si Graham Potter. Cuman yang dengan skema yang ada, gue bener-bener gak mengerti Chelsea kenapa bisa sebabuk itu.
fokus gue adalah lini belakang karena tengah sama depan so far ya tetap harusnya bikin gol. Cuman lini belakangnya kayak bener-bener diskoordinate banget bahwa lu punya nama-nama seperti Thiago Silva, lu punya nama-nama seperti Aspi yang harusnya bisa command the line lebih bagus. Cuman gue nggak ngeliat. Koulibaly aja udah tua kan, udah commanding center back juga sebenarnya makanya kan. commanding center back juga. Kita lihat di Napoli seperti apa deh. Cuman buat gue lini belakang ini kenapa ya Chelsea nggak bisa lebih tenang gitu. Bahkan gue lihat Arsenal justru jauh lebih bagus dalam bertahan dibandingkan Chelsea semalam gitu. Dan buat gue kalau lini tengah sendiri ya karena kan masih sering digonta-ganti nih. Nanti kadang-kadang tahun lalu Gallagher jelas-jelas nggak dipakai karena dipindah ke Palace. Dan musim ini Gallagher masuk menjadi satu orang yang bisa diganti gonta-ganti. Nama-namanya juga ada Jorginho, ya jelas kehilangan Kante berpengaruh banget. Cuman gara-gara terlalu banyak nama di situ, masih sering dicoba-coba skema baru, which is normal karena pelatih baru, MU pun demikian. Cuman buat gue ini justru menjadi bumerang buat Chelsea gitu. Karena MU nggak coba skema baru. banyak dicoba skema. MU nggak pernah main 3 back di bawah Ya, tengah. enggak lini tengahnya kan gue bilang lini tengah. Banyak Posisinya. Ini nggak banyak semenjak ada Eriksen, Casemiro, ya, mungkin sempat McTominay, Casemiro, sempat Casemiro, 3 Fred. match pertama, 4 match pertama, habis itu nggak bereksperimen. Karena kebetulan udah menemukan langsung gitu Iya. MU karena Chelsea ini belum menemukan jadi tetap dicoba terus. Karena Kante juga masih cedera. Justru gue bilang kalau terlalu banyak rotasi, lu nggak akan menemukan. Terlalu banyak pemain juga yang bisa dipilih juga repot lu juga nggak kan akan nggak menemukan. At least lu stick with 1-2 skema ya kalau emang belum cocok ya butuh waktu untuk untuk adaptasi. Cuman buat gue seperti yang gue bilang di awal musim juga yang sampai akhirnya banyak diprotes di DPI bahwa Graham Potter bersama Chelsea nggak di musim ini. Ya, Kalaupun oke di Cup. Karena di Cup ada hoki di situ, ada 1-2 momen yang bisa dimaksimalkan untuk killing the game. Cuman kalau untuk Liga, gue nggak lihat Chelsea musim ini. Gue rasa fans Chelsea juga nggak berharap dengan Potter musim ini jadi juara ya. Okay. Karena satu, ini bukan pemainnya Potter, dan kedua bereksperimen. Cuman yang gue pertanyakan juga, kalau soal eksperimen gue paham lah. Itu gue nggak mau kritik juga. Dan akhirnya dia 2 match terakhir benar-benar berubah ke 4 back kan. Tapi yang gue pertanyakan justru itu pilihan pemain. Pilihan pemain, gue merasa Potter ini terlalu English favors lah. Jadi pemain Inggris diuntungkan, sementara pemain luar yang sekali 2 kali main jelek langsung dicadangin. Nah, Mason Mount ini 2 tahun terakhir nggak pernah main bagus, kasarnya begitulah. Tapi selalu jadi starter. Dan kita lihat di timnas Inggris lah, Mason Mount diganti, Bellingham ditaruh, langsung on fire timnas Inggris. Dan bukan dari menang, tapi juga dari sisi permainan. Dan gua harap dia juga fair gitu loh, berani mencadangkan Sterling sama Mason Mount. Nah, lihat ke timnas Inggris lah, kasih Ziyech starter 2-3 match beruntun. Kan pemain butuh itu, percaya diri, ngerti nggak? Kalau lu rotasi awal-awal oke, 3 back, 4 back, 3 back, 4 back, dan sekarang kelihatan sebelum Piala Dunia kan amburadul 3 backnya. 2 match terakhir 4 back, ya stick to that. Ini bukan masalah menang kalah, masalah pemain lebih cocok nggak. Mereka lebih nyaman. Familiar. Cuman kalau lu pasang Gallagher di situ ya you ask for it. Ini pemain gue nggak paham sampai sekarang kenapa dia bisa masuk timnas gitu loh. Kemarin juga kembali bapuknya minta ampun, hilang bola terus sampai bikin pelanggaran karena kehilangan bola, dapat kartu kuning. Sementara pemain yang Pulisic yang akhirnya diberi kesempatan dan perform bagus. Lu punya Auba tapi lu pasang Havertz. Havertz kapan 2 match beruntun main bagus sebagai striker? Justru Havertz lebih bagus sebagai nomor 10. Lu korbankan Mason Mount, pasang Auba di situ, kasih Ziyech di kanan biar dia bisa umpan ke Auba. Nah, keputusan itu sekali lagi bukan strategi tapi lebih ke pilihan pemain. Kalau gue jadi fans Chelsea, gue nggak puas. Ya. Tapi sebenarnya kan dia masih belum begitu banyak waktunya menangani Chelsea. Kemudian wajar kan masih mencoba terus rotasi, walaupun memang mungkin kesempatan menit bermainnya kurang fair ya menurut lo ya, karena kayak Ziyech, mungkin Pulisic nggak sebanyak diberikan kepada pemain-pemain Inggris. Tapi kan pelan-pelan sekarang udah dikasih semua nih, kayaknya Ziyech udah mulai sering kelihatan lagi di babak kedua ya. Terus loh. Ya kita juga nggak bisa berharap Loftus-Cheek juga dicoba terus makanya kan. Gitu kan, namanya pelatih punya pilihan bahwa ya oke, yang gua harap kan dari hasil training dan segala macam kan kelihatan iya, kan. kan juga bukan Potter sendiri doang, mereka kan berdasarkan scout juga, berdasarkan asisten pelatih juga bahwa ya kayaknya yang paling bagus adalah mereka ini yang dijadikan starter. Cuman yang paling gue setuju adalah saat lu punya the real number 9
seorang Auba gitu, ya kenapa lu nggak maksimalkan sih gitu. Kai Havertz bisa loh, nggak cuma nomor 10 Coach, di kanan kiri pun bisa gitu. Dia punya speed itu, di Leverkusen bermain seperti itu dia. Dan buat gua kenapa harus memaksimalkan si Kai Havertz untuk starter? Apa karena jasa dia menjadi mencetak gol kemenangan menghadapi City di Champions League, lalu dia menjadi awet sekali tempatnya di Chelsea kan? Nggak juga. Ya lu berikan satu hal yang baru dong. Auba nih ya bagus, dia di nomor 9, paham mencetak bikin gol tuh, paham caranya, positioning juga bagus lah. At least dicoba gitu. Kalaupun emang Potter mengidamkan fluiditas, mengharapkan lini depan yang selalu muter, di mana Havertz emang ditaruh nomor 9 tapi dia muter terus, Sterling kadang-kadang masuk, Mason Mount kadang-kadang masuk, ya itu pilihan lain ya. Cuma itu pengennya Potter, silakan. Dia nggak pengen nomor 9 yang ada di dalam ruang kotak penalti terus, itu silakan. Cuman buat gua somehow itu nggak berhasil. Ya. Lu ganti cara lain gitu aja. Nah, ini yang menarik adalah kembalinya Kepa nih kan. Walaupun mungkin sekarang kan Mendy lagi cedera, tapi waktu even Mendy nggak cedera pun Kepa sudah menjadi kiper utama. Yeah. Dan dengan kemarin di Piala Dunia juga nggak begitu bagus si Mendy. Apakah ini menjadi kelihatan Potter akan semakin menunjuk ke Kepa sebagai kiper utama Chelsea, atau menurut kalian masih akan terbuka nih sampai akhir musim? Kepa kalau soal pemilihan pemain kata gue mirip Tuchel, selalu terbuka, jadi nggak ada satu pemain yang stick, apalagi kiper ya. Apalagi lu punya dua kiper yang sangat amat bagus kayak Mendy dan juga Kepa. Mendy kan menurun ya musim ini ya. Semenurun-menurunnya still Mendy juga terlalu banyak blunder Mendy. Ya, karena lini belakangnya juga sih nggak bisa Mendy-nya doang sendiri gitu. Karena defensive line itu kan nggak cuma seorang kiper, nggak cuma back, tapi koordinasi antara mereka berlima atau berempat. Dan buat gue kedua kiper ini baik Mendy maupun Kepa sama-sama punya kualitas, dan gue yakin nggak ada posisi yang sangat amat aman bagi keduanya. Nah, ini satu pemain yang lagi diincar adalah sosok Enzo Fernandez. Urgensinya apa? Maksud gua se-urgent apa Chelsea mendatangkan seorang gelandang sentral? Iya, karena yang gue bilang di awal tadi, lini tengah sendiri Chelsea kehilangan Kante, bener-bener nggak ada koordinator gitu lini tengah. Bener-bener yang gue bilang di awal tadi bahwa Chelsea sebenarnya bagus, cuman lini tengahnya lack of creativity, bahwa ketenangan nggak ada. Even ada Kovacic ya, kalau udah balik kemarin di Piala Dunia gila loh mainnya. Ya, karena ada Modric juga sih gitu, ada orang-orang yang bisa lebih menguasai jalannya laga. Sementara Chelsea benar-benar kayak ayam kehilangan kepala tuh nggak, bingung gitu. Berarti menurut lu urgent Enzo? Gua bukan soal Enzo sih, pemain tengah berpengalaman gitu. Gue belum lihat Enzo di luar Piala Dunia sih. Iya kan? Justru Karena juga ngomongin pengalaman sebenarnya juga belum pengalaman, belum apalagi main di pengalaman Premier League banget kan. gitu. Gue sih melihatnya bahwa gue lebih pengen orang yang udah tahu Premier League, tahu cara menguasai jalannya lini tengah Premier League gitu. Itu yang gue harapkan. Even seperti pemain kayak Ward-Prowse kayak at least lu kan butuhnya sekarang nih. Kalau ini kan pemain yang udah jangka panjang. Gitu ya, emang udah lebih kenal Iya, Premier League. Tielemans gitu. Ini kan investasi jangka panjang gitu kan. Which is pembelian bagus, mahal pasti. Todd Boehly nggak akan bermasalah. Cuma ini bukan buat sekarang gitu jagonya, kayak Nunes di Liverpool lah. Bagus, cuma nampak sekali kan bukan buat sekarang gitu. Se-urgent apa sih Coach untuk datengin Enzo dengan posisinya gelandang 120 juta, dia masih punya Kovacic, kemudian nanti ada Kante, bisa walaupun Kante masih lama, cuman masih punya Kovacic, Jorginho, ada Zakaria. Se-urgent apa Chelsea datengin dia? Enggak, gue melihat Chelsea ini bukan Chelsea, Todd Boehly. Todd Boehly ini mendatangkan pemain demi mengangkat image-nya dia. Jadi semua kita tahu bahwa di summer itu ada 5-6 pemain yang menolak ke Chelsea. Termasuk pemain kayak Rafinha, Koundé, Jesus. Pokoknya banyak banget yang menolak Chelsea. Dan sekarang akhirnya dia bisa datengin Auba. Jadi seolah-olah bukan pemain bagus, tapi pemain yang punya nama. Nama Enzo Fernandez kan meroket pada saat Piala Dunia. Sebelumnya orang nggak tahu juga. Sama kayak McAllister dan lain. Kita lihat Ancuna itu juara dunia loh. Main kayak apa? Ngerti nggak? Jadi apakah gue rasa pemain Argentina nggak bisa dijadikan parameter karena mereka benar-benar elevate, bermain di atas kapasitas mereka. Padahal ini pemain biasa banget, ngerti nggak? Untuk beli 120, gue mending datengin seorang Bellingham sekalian ya, Bellingham 200 ya sekarang ya. Gue mending datengin seorang Tielemans yang lebih murah, terus lu masih ada duit sisa beli Modric atau beli Gvardiol di belakang, ngerti nggak? Ibarat intinya adalah 120 ini lu bisa isi 2 posisi dengan pemain yang langsung sudah bisa on fire. Kalau Aldi bilang ya ini untuk jangka panjang, oke, jangka panjang karena dia masih pemain muda. Artinya
lu nggak punya pemain yang sekarang kan. Iya. Tapi gue nggak setuju kalau ada bilang ambil dari pemain Inggris, karena kita juga lihat di dulu ya contoh paling bagus Alexis Sanchez lah dari Dia Inggris nomen. ke Inggris yang sudah tahu budaya, sudah bahasa Hancur, flop juga. Jadi Torres, bukan garansi juga. Nggak semua flop juga sih. Banyak Ya yang betul berhasil. betul, cuman Arsenal, Van Persie ke MU juga sukses. Iya, bukan Iya. garansi ya. Apalagi Iya. tapi kemungkinan mungkin yang musim dingin kali ya yang jadi PR ya. ya Lebih jadi bukan sama garansi aja sih. untuk dari Inggris ke Inggris pun bukan Iya, iya, garansi untuk bukan garansi. berhasil. Kalau gue sih lihatnya bahwa lebih ini Chelsea butuh orang yang tahu dulu sih, bahwa jangan sampai ini tim mau dibawa panjang cuman nggak tahu cara kontrolnya gitu loh. Yang artinya yang senior kan? Senior Ya gitu. senior, I mean 25 ke atas Yes, lah. Ya. yes. Jadi nggak harus dari Inggris. Jangan Karena sampai pemain adaptasi dari ulang Inggris lagi. biasanya terlalu overrated. Mahal pasti mahal. Iya, yes, exactly. yes. Mending lo ambil yang sudah Which is jelas Chelsea nggak lah. ada masalah, mah harga mahal. Contoh Alvarez. Hudson Alvarez. Alvareznya Iya, Ajax, Meksiko. ya kan? Ini sudah matang di Setuju Meksiko gua. juga Gua udah setuju, itu, Alvarez boleh. dan harusnya bisa dan harganya jauh lebih murah Bisa gitu. Frankie De Jong juga. Waduh. Enggak. I mean Bukan bukan udah nggak mau. bukan masalah bully nggak bisa bayar. Iya. Bisa. Tapi duit itu kan sayang, mending 120 lu bisa dapat 2 pemain gitu. Daripada satu pemain juga masih tanda tanya. Emang Enzo bisa adaptasi? Itu. Belum tentu Secepat juga apa? kan. Makanya pemain Iya. asing kan masalahnya itu bisa Ya adaptasi apa enggak. contoh lu lihat kayak Nunes aja. Kalau Iya. kalau Aldi lebih positif tentang Nunes, gue sih enggak. Tapi bagus apa jelek Nunes? Jauh di bawah ekspektasi. Iya, karena di Premier League susah adaptasi. Exactly. Kalau di Benfica bagus. Iya. Iya, karena Benfica. Karena dia sebagai real striker di Benfica. Iya. Di Liverpool suruh Enggak, main enggak juga dengan sih, dia 11 ini sih. gue kasih contoh ya. Iya. Si Wijnaldum dalam interview dia berapa kali waktu di Liverpool dia suruh main di posisinya Firmino. Iya. Oke. Artinya striker turun ke bawah. Bukan real striker. Setelah pertandingan dia tanya ke Firmino, gue salut sama lu bahwa lu bisa bertahun-tahun bermain dalam posisi itu dan cetak gol juga. Karena dia bilang posisinya Firmino Capek itu banget. capek banget. Itu benar-benar kerja berat, ngerti nggak? Nah, terus lu pasang Nunes di posisinya striker dengan sistem Klopp, suruh kerja keras, sementara dia di Benfica hebatnya di kotak penalti, finishing. Iya. Lu lihat sekarang berapa peluang dia dapat dari sayap, kalau suruh lari oke. Iya, itu mainannya. Skillnya 50-50. Tapi apakah iya Nunes diambil? Oke, sekarang karena banyak yang cedera, ditaruh di posisi itu, jadi nggak fair juga untuk menilai. Tapi kalau kita lihat kualitas dia, killer insting Iya, dia, itu yang belum kelihatan. skill dia nggak kelihatan. Itu yang diharapkan dari orang kan, karena Iya. emang menjadi goal getter bukan Betul, menjadi betul, membuka ruang atau betul, penyuplai doang betul, sebenarnya kan. betul. Tapi kalau dengan korelasi tadi Chelsea, baik lagi Jumat dini hari akan ketemu City, akan seperti apa nih laganya? Apakah ini akan menjadi diobok-obok untuk Chelsea Di yang atas kertas iya. akan diobok-obok di atas kertas? Di ya? atas kertas iya. Tapi Chelsea gimana? City kemarin lawan Everton, Ya makanya kalau di atas kertas somehow kemarin lawan Everton ini bisa kayak begitu kan. Everton loh. Iya. Gitu cuma yang sama Brighton aja kalah 4-1 semalam. iya gitu. makanya Itu- kan aneh itu. Kalau di atas kertas menang City, cuman somehow Chelsea kalau menghadapi tim-tim lebih besar itu mereka punya kayak semacam angin Pump kedua up gitu gitu ya, ya. lebih. Nggak tahu di bawah Potter Chelsea seperti apa menghadapi tim besar. Gue belum melihat Chelsea menghadapi tim top 6 menghadapi menghadapi MU pun belum kalau nggak salah. Artinya harusnya di atas kertas menang City, cuman somehow kita lihatlah kejadian-kejadian seperti apa dari si Chelsea. Apakah Chelsea akan menyukestalkan diri menghadapi City, di mana ya lu ngerusak konsentrasinya, lu ngerusak pemain-pemainnya, dan ya lu bisa menjadi Evertonkan diri juga bahwa Everton bisa lo mencuri poin dari City gitu. Kenapa Chelsea enggak? Gitu. Belajar dari Lampard berarti ya. Belajar Potter dari ya? Lampard, benar, belajar dari legend. Gue bilang justru tergantung pilihan kembali lagi pilihan pemain dari Todd Bowley. Kalau Ya, dia dari Potter dong, Coach. dari Potter. Udah megang banget ya. Kalau dia turunin Gallagher, turunin Capek. Mason Mount Capek. lagi, striker Havertz lagi ya susah. Nah ini perkiraan formasi ini apakah menjadi formasi terbaik? Karena kalau coach gue tahu pasti pengennya Ziyech di kanan, Mount diganti. Gue sih siapa harapannya 4-2-3-1 ya. Ya, ya, ya. 4-3-3. Yang 4-2-3-1. Bukan 4-3-3 sih. Gue 4-2-3-1. Ya at least Bukan Jorginho Kovacic 2. Ya. yang gue nggak bilang menang kalah ya. Ya. Cuman at least kalau seandainya ada peluang 4-2-3-1 itu Jorginho sama Kovacic di tengah. Ya. Di depannya itu Havertz, Pulisic sama Ziyech. Oke. Strikernya Auba. Oh berarti nomor 10-nya Havertz ya, bukan Mount ya? Havertz, ya. Dan gue bilang dengan pemain itu at least lebih banyak peluang lah
Oke. Gue nggak melihat lawan. Ziyech sebagai starter sih. Kalau di babak kedua dimainkan, gue lebih lihat ke situ. Kalaupun emang udah fit ya, gue nggak melihat Ziyech. Ziyech udah fit. Ya, dan gue nggak melihat dia dikorbankan, Sterling dikorbankan untuk menjadi starter Exactly. sih. That's the problem. Ya, makanya That's the whole kita problem. sama-sama I tahu agree, boleh gimana I agree, gitu. Jadi I gue agree. pikir formasinya sama Potter, seperti Potter. ini. Sorry, Potter. Kenapa pada main? Pelatihnya Potter Tadi kawan. siapa? Todd Boehly. Hai, lu sih coach, lu jadi bully mulu. Pemiliknya. Iya, makanya. Cuma dia intervensi mulu sih. Iya, dia Ya paling gini, intervensi. Sterling, terus Pulisic nggak di situ tapi di belakangnya Aubameyang. Gue harap ya, karena kalau bener tadi ikutin kata Koci mungkin bisa lebih menyerang. At least Chelsea bisa menumpuk pemain lebih banyak dalam kotak penalti gitu. Jadi kalau umpannya dari Aspi sama Cucurella yang sangat amat advance ke depan, kalau yang menyelesaikannya lebih banyak itu mungkin secara matematis bisa lebih bisa lebih banyak bikin gol. Cuman buat gua City di atas kertas lagi ya masih terlalu kuat untuk Chelsea yang seperti ini, yang trennya lagi kurang. Dan gua sih masih City sih. Grealish enggak, Foden harus masuk. Yes, Grealish, yes. Grealish mah parah. Nah, ini kenapa tapi belakangannya kayak Pep memberikan lebih banyak Nggak porsi ngerti untuk juga. untuk Pep. Grealish ya? Gua- Akamsi Inggris ini. Gue rasa Pep ingin menunjukkan bahwa gue yang Pembelian gua bener. gue yang beli 100 Grealish juta, 100 juta. Pembelian gua Jadi bener. gua mau kasih, iya pembelian gue bener dan 100. dan terbukti flop semua kan. Gue harap sih pakai Grealish terus. Foden jauh lebih perform daripada Grealish. Dan lagi-lagi fokus City bukan di IPL kayaknya. Iya. Serius loh? Gue sih Ya, sih gua 100% setuju. Champions League ya. Fokusnya mungkin Pep maunya dua-dua ya. Iya. Tapi pemain somehow secara otomatis ya nggak begitu termotivasi di IPL lebih ke Champions League. Jangan sampai pemain-pemain kayak Foden menghadapi Chelsea, kita bentar lagi Champions League cedera panjang. Iya, bener. Tapi kan tetap even dia udah datengin Haaland tiba-tiba Premier League lepas Betul. big loss dong buat dia. Betul, cuman Aneh aja menurut gua ketika Buat Premier League karena emang mungkin kita nggak tahu ya meetingnya seperti apa Sementara- dengan board. Mungkin buat gue ya tetap kita musim ini target kita Champions League. Kalau Champions League kalah, Champions League lepas baru big loss. sementara Nggak, kata coach kan Champions League cuman hoki-hokian doang sebenarnya. iya betul Iya kan? dan Cuma dan itu hoki mereka ini belum punya. hoki belum mereka Itu dapatkan. belum gue dapet gitu. Jadi somehow Tapi Ji, mungkin Pep dan board akan bilang, "Oh, target kita Champions League dan IPL." Cuman pemain kalau lu udah psikologis, oke. 4 kali atau ya 4 kali dalam 5 tahun terakhir juara. Less Motivasi motivated. lu udah beda, ngerti nggak? Bukan harus atau tidak, tapi lu sudah nggak termotivasi lagi. Itu fakta. Lu akan lebih termotivasi tanpa disuruh di Champions League. Karena pemain semua tahu bahwa kalau lu pertama kali menang Champions League dengan City, lu legend. Lu masuk buku gitu loh. Siapa yang pertama kali menang Champions? Oh ini Haaland, oh ada Rodri, ada harus Kevin ada De Haaland Bruyne. dulu demi City untuk juara. Oh, itu kan Iya. Haaland makin begitu. Jadi buat Gitu. gua sih ya kalau dilepas secara Enggak. harfiah ya enggak Enggak. Premier League. Cuman Iya. istilahnya tetaplah kalaupun dipilih 50-50 ya buat gua masih berat ke Champions League buat City. Betul, setuju. Oke, berarti nanti secara prediksi Chelsea atau City? Harapan Chelsea. Enggak, buat para fans Arsenal ini ya. seri gue. Seri. Chelsea dia menang. Ya, oke kita lanjut. Menurut kalian juga berarti nanti akan ada kejutan di hari Jumat ini hari Chelsea bisa kembali memberikan angin segar untuk Arsenal Yes. untuk bisa ada puncak klasemen atau justru memberikan nervous pressure untuk Arsenal karena City bisa kembali mengejar kembali angkanya. Lebih seru kalau Chelsea yang menang. Yes. Karena biar Chelsea lebih naik. Naik ke atas. Kita Biar doakan Chelsea lah. biar Kata fans biar Kita MU ada perlawanan pressure, juga. Iya, kita support Chelsea lah. Gitu. Ya kata fans Arsenal itu ya lagi-lagi. betul. Tapi kita ngomongin tadi udah sempat dibahas bagaimana seorang Nunes yang diharapkan menjadi seorang ikon baru untuk Liverpool, seorang Wah kacau Abrar bikin goal getter judulnya. baru. Tapi di judulnya Nunes si penembak burung. Kacau, What's Abrar. wrong with Nunes gitu menurut kalian? Udah begitu banyak peluang, mungkin dia ada 20 peluang kali dalam 3 pertandingan kali. Cuman Ya namanya dia penyerang pasti kan seluruh umpan berakhir pada dia kan. Cuman sampai nggak ada satu yang menjadi gol pun buat gua ya kesian mendingan gitu. angkat dia kemana-mana. Iya. Dia cetak 1 gol keren yang lob, tapi offside. Offside. Itu yang paling keren. Nah, karena emang bagusnya dia seperti itu. Jangan dikasih bola-bola untuk definishing, jangan dia kayak Haaland awal-awal di City lu suruh lari. Bola-bola aneh. Iya dulu lu cross umpan-umpan lari gitu loh. Justru lebih bagus kalau dia kasih assist loh. Iya pada akhirnya kayak di Uruguay. Daripada cetak gol. Salah kemarin. Iya, ya. cuman- Tapi menurut kalian dia yang nggak bisa beradaptasi atau Klopp yang tidak memberikan sistem yang cocok sama Somehow dia? dua-duanya. Oke. Mungkin ya kita berandai-andai karena kita nggak tahu di fakta di Ya, lapangan seperti seperti apa. apa ya. Cuman buat gua
Nunes demennya bola-bola seperti ini, cuman yang dipaksakan oleh Klopp seperti ini. Dan buat gua itu mungkin butuh waktu bagi kedua sisi baik Liverpool dan juga Nunes Untuk tahu untuk ya, ketemu sama-sama gitu. maunya seperti Padahal apa ya. kalau udah ketemu ini bahaya. Enggak, sebenarnya gue bilang Nunes ini bukan pemain jelek. Memang nggak jelek. Cuman kelihatan. agak overrated aja. Iya. Jadi karena harganya mahal, 80 juta, Something, ya. somehow dibandingkan dengan Haaland. Iya, itu yang Lebih menurut murah. gua. Justru Haaland lebih murah. Kasihan, ya. Nah, this is not fair untuk Nunes. Ya fair aja, nggak fair karena Haaland kalau gue udah bilang minimal 20 gol. Sekarang aja udah 21 gol, ngerti nggak di PL. Tapi Nunes ini bukan pemain jelek, cuman bukan pemain yang diharapkan oleh Liverpool bisa jadi goal getter. Ya dia mungkin jadi pelapis saja gantian sama Firmino. Justru Firmino Jahat banget. Justru Firmino cetak gol lebih banyak gitu loh, dan lebih bagus musim ini kan, walaupun musim-musim sebelumnya agak menurun. Iya. Tapi musim ini feeling gue sih Nunes akan jadi pelapisnya Firmino. Kalau Firmino Ditambah udah Gakpo balik, masuk juga. Luis Diaz tambah Gakpo. Apalagi kalau Gakpo let's say di 2 match 3 match pertama cetak gol. Iya. Selesai lu Nunes. Ya berarti artinya sistem yang dibangun klub juga ibaratnya akan luluh lantak ketika main-main yang ada Karena nggak bisa iya. support Nunes, sistem itu. tapi kan sorry, sebenarnya kan. Klopp ini kan kekeh dengan 4-3-3-nya. Iya benar. Ya kan, gue pernah mau bilang berubah bahwa lu coba lu pakai 3-4-3 atau 3-5-2 untuk memaksimalkan lu punya full back gitu loh. Ini kalau Robertson sama Trent main sedikit lebih tinggi, lu midfield lu cuma 2, lu pakai satu penyerang nomor 10, lalu 2 penyerang depan. Itu lebih oke karena lu udah bukan zamannya Salah yang bisa lari secepat itu, lu nggak punya Mane juga di kiri, Firmino yang bisa memberikan passing bagus. Ini udah nggak ada gitu loh. Lu harus evolve juga dengan pemain yang lu punya gitu loh. Bukan lu kekeh dengan 4-3-3 yang buat gua kalau dulu bahasa Koci bapuk nih 4-3-3 Liverpool ini udah bapuk, udah terbaca banget sama lawan bahwa ini bakal dimainkan seperti apa. Pada akhirnya begitu Liverpool stuck, lu memainkan pemain kayak Carvalho, lu memainkan kayak Elliot yang somehow di Arsenal pun belum bakal menjadi starter itu pemain-pemain kayak begitu. Dan buat gua harus ada evolve dari seorang Klopp untuk formasinya gitu. Apalagi nanti bakal ada Gakpo. Evolve mungkin iya, tapi 3 back gue nggak setuju. Karena kalau kita lihat center backnya Liverpool, Ya. bapuk juga. Iya. I mean Matip, Joe Gomez, apa yang lu bisa Van harapin? Dijk. Tapi gue setuju bahwa TAA sama Robertson kan sangat tidak konsisten. Bertahan. The problem is mereka nggak punya pelapisnya. Simikas itu bukan levelnya. Emang Bahwa starter harus lah buat ya. perubahan 3 back sih gue masih tanda tanya. Ya karena murni kualitas 3 center backnya itu gue pertanyakan. Oke, bisa 4-3-1-2 juga gitu. Yang jelas harus menemukan tempat yang terbaik untuk Gakpo dan juga Nunes. Karena kalau sampai ini 2 pemain nggak difasilitasi, sayang banget. Karena keduanya bagus banget keduanya ini. Karena kan kemarin kalau kita ngomong orang banyak yang mempertanyakan ketika live without money akan seperti apa. Banyak yang bilang dengan Iya. sistem klub harusnya aman ketika itu ada Jota dan juga Luis Iya. Diaz. Luis Diaz. Nyatanya Luis Diaz cedera, Iya. Jota pun Shit ketika happens. cedera mulu nggak kembali seperti Itu yang awal mereka gitu kan. tidak antisipasi. Kita lihat di saat Liverpool lagi jaya-jayanya, itu nyaris nggak ada yang cedera pemain intinya. Ya. Lagi top banget, ngerti nggak? Sekarang musim ini banyak cedera loh. Musim Banget. belum mulai, itu sudah cedera. Musim berjalan, kembali lagi, Cedera Desember Muter-muter cedera aja lagi. cederanya. Emang lagi suwe Iya. gitu loh. Dan pemain barunya Infonya juga Van nggak Dijk bisa juga cedera ngedobrak lagi ya. infonya Van Dijk. Ya, lagi hamstring Iya, agak makanya. sedikit cedera. Nah, yang disalahkan itu kan bukan Klopp. Itu kan FSG, kenapa mereka nggak jor-joran. Kalau lu lihat, gue rasa Liverpool dari 5 Big Five-nya Inggris IPL paling pelit. Paling sedikit keluar duit. Ya kan, akhirnya mereka beli Gakpo. Gakpo juga cuma 40 juta, 50 juta, nggak mahal-mahal amat. Dan bahkan gue bilang Liverpool butuh minimal masih 2 pemain lagi. 1 wingback, 1 kreatif midfielder di samping Gakpo. Apakah akan datang? I don't think so. Tapi masih mending lah dibandingin Arsenal. Ya. Tapi Paling nggak Liverpool punya bench, Arsenal enggak. tapi gue udah lama loh nggak ngelihat Van Dijk kerja keras kayak kemarin lawan Brentford ya. capek kelihatan Nggak lihat banget. padahal dia nggak ada Tony ya? Nggak ada. Ada si Mbumo doang kan, Nggak, Mbumo sama sama Wisa. Gila tuh menurut gue. Iya, tapi bisa membuat kencang-kencang Iya, loh, gila. counternya gila membuat Liverpool akhirnya keteteran. Dan ini isu terbaru katanya Liverpool juga mengincar gelandang, tapi seorang Matheus Nunes yang lagi-lagi harganya juga pasti nggak murah karena Nunes juga dibeli dari dibeli Wolves juga nggak murah gitu kan. Ini apakah pemain yang dibutuhkan sama Liverpool? Ya, dia jelas butuh gelandang juga. Dia Iya. bisa menjadi nomor 10, bisa jadi nomor 6 atau 8. Lumayan sih Nunes. Lumayan gitu. Apalagi cuma lumayan doang Ji, bener. Iya, Cuman karena di Wolves dia 14 kali main, 12 kali starter, baru bikin 1 assist tuh. Iya, iya.
Ya, but still it Wolf gitu Enggak, kan. tapi kalau beli nama Nunes mending jangan deh. Iya. Secara bawa ini nggak sial. bagus. Psikologi bawa sial ya. Cuma satu Z itu S, ini kan Indonesia pakai S. Jadi beda. Cuman ya silakan mumpung lagi winter transfer lu masukkan pemain-pemain yang dianggap bisa 44 memberikan juta ya. perbedaan. Tapi at least harus belilah. Iya, walaupun Untuk belum gelandang bakal. tengah ya. Iya. Karena lu dengan Fabinho ini kan kalau gue bilang Fabinho itu jangan diganti. Sebagai DM itu udah top banget. Cuman sisanya Henderson, Thiago nggak ada yang konsisten. Keita lagi, Oxlade, Curtis Jones. Kalau mereka main pun sangat tidak Harvey konsisten. Belum kalau mereka cedera. Thiago kan rentan cedera. Jadi Ini bagus, at least harus ada pemain tengah yang harus datang. Tapi ini pemain cukup high rated juga ya. Zaman di Sporting nih kayak halnya kita dengar nama-nama dulu Bruno Fernandes. terus Nunes juga high rated di Benfica. Palingnya, ya iya sih ya. High rated ya. Cuman, iya kita lihat seperti apa. Pinter PR-nya Portugal nih emang. Tapi iya, dan gini ya, Porto, Benfica, Sporting tuh dalam beberapa tahun terakhir menang banyak ya. Wah, mereka cuan banyak. Untuk dapetin pemain-pemain muda dengan harga tinggi. Fabio Vieira mahal banget. Bruno Mendes juga Sporting kan luar Nunes biasa. ya 80 juta. Makanya, Gila. jago PR-nya emang. Tapi kalau dibanding Nunes, menurut kalian lebih masuk akal nggak kayak beli lagi-lagi Tielemans, nama yang muda. Karena isunya kan Kalau Liverpool tadi Tielemans- mau beli seorang Bellingham, kemudian kemahalan. Enzo Tielemans Fernandes juga murah kayaknya- loh. Hah? Murah, Tielemans 25 murah Makanya, loh. Bellingham dari 200 juta kayaknya kemahalan. Enzo Fernandes juga kayaknya dia nggak mau war sama Chelsea kan, 120 juta. Justru gua kalau gua jadi FSG, gua beli Bellingham sih. Iya. Juga langsung. Gua setuju. Ini statement Gua setuju. statement buying buat Kan dia gua. mau jual tapi. Iya. They need. Kan dia mau jual saham ya. Mereka Mungkin butuh sekarang lu pemain butuh kayak return yang cepat Bellingham. ya ini dari Bellingham gitu. Buat Bellingham itu penting banget gua. Daripada lu untuk datengin pemain-pemain kayak didatengin. Tielemans gitu-gitu yang baik panik buying gitu. Lu mendingan lu yang udah siap saji. Nggak panic buying sih, yang panic buying itu Chelsea doang. Cuman gue setuju daripada lu spend 7-8 mending sekalian. Yang sudah terbukti, Bellingham. Oke, kita dari tim kota pelabuhan, sekarang kita geser ke tim pinggiran juga. Ada Manchester United yang kemarin Kota meraih industri. kemenangan ya, kota industri yang juga sebenarnya tidak ramah buat turis. Dan kemarin menang cukup Betul sekali. meyakinkan ya, walaupun secara permainan masih kurang killernya, kurang killer insting, kurang menentukan, tapi tetaplah 3 kemenangan beruntun itu adalah suatu hal yang sangat positif untuk Ten Hag dan juga progres di bawah dia. Sejak Ronaldo nggak main. Betul. Iya. Ya, Betul. Sejak Ronaldo nggak main, MU 4 game, 4 kali kemenangan. 6. 4 game, 4 kali kemenangan, 9 gol. Rashford 4 gol, Ya. nggak pernah kebobolan. Artinya apa? Pemain lega, pemain tenang. Kalau dibilang bermain bagus banget, gue nggak melihat itu. Ya. Secara kualitas gue belum melihat itu. Cuma at least kita bisa menunjukkan bahwa Garnacho kok ntar di kanan, ntar di kiri, ntar di tengah, ntar di depan. Santai banget, bebas banget gitu kan. Kemarin waktu bikin gol, Fred waktu di depan kiri. Iya, iya. Artinya pemain kenapa MU sekarang kayak tanpa burden, tanpa beban gitu mainnya. Ya, karena nggak ada Ronaldo. Exactly. Ini yang gue harapkan dari dulu sebenarnya MU tuh kayak begini gitu, tanpa beban, kualitas banget gitu, dan ya kita lihat juga pemain-pemain kayak Casemiro juga Eriksen benar-benar menunjukkan kelasnya, dan ya balik lagi Rashford yang benar-benar terlahir apa namanya di pasca Piala Dunia, benar-benar menjadi pemain yang bisa diandalkan. Lini belakang juga bermain sangat amat tenang. Balik lagi sih Nggak emang. tenang, gue nggak tenang kalau gue Balik nggak setuju. lagi gua nggak sih tenang. emang lawannya cuma Bournemouth. Iya kan? Balik lawan. 3 tim juru kunci lah, 3 tim papan bawah lah ya. Bournemouth, Iya. sebelumnya Forest, Iya. sebelumnya siapa ya? Cuman Ji, namanya di klub-klub Premier League ini butuh momentum Betul. gitu, dan gua harap Betul. ya Ini sebagai oke lah. fans netral ya, sebagai pengamat, gua harap ini menjadi momentum bagi MU untuk menemukan performa terbaiknya lagi gitu. Walaupun ya oke ya habis ini lawannya apa sih? Nanti ketemu Arsenal juga gitu kan. Arsenal. Artinya cuman ini bakal bisa menjadi momentum yang berbahaya bagi lawan-lawan MU lah. Lawan City dia minggu depan kan? Tanggal tanggal 14. Ya. Habis itu ada Piala FA live sama comment. Carabao. Makanya ingat tanggalnya. Ada deal gitu. Nah, ini kalau ngomongin kemarin sosok Luke Shaw yang kemarin sempat jadi back tengah, sekarang jadi back kiri lagi. Kemudian ada isu dari komentar dari Ferdinand. Gue kalau ngelihat Luke Shaw bisa ngegantiin lu jadi back tengah, mendingan gue cari tim lain. Menurut kalian apa emang Maguire sudah hilang pamor lah untuk di MU ya? Enggak lah. Maguire masih menjadi seorang Maguire yang MU masih membutuhkan. Kalaupun emang udah nggak butuh, udah dijual cepet itu sama Ya masa board. siapa yang mau beli Dan harga mahal? kemarin kan dimainin Cuman juga. ya makanya mereka dia jadi starter kan semalam gitu. Iya. Artinya bahwa ya masih butuh lah seorang Maguire. Iya, gue juga Untuk setuju. pelapis. Untuk pelapis, untuk starter, Walaupun karena kemarin banyak. siapa yang mau gantikan Maguire? Lindelof? Enggak sih, untuk starter enggak. Ya kalau starter kan udah Lisandro sama Varane. Iya, oke lah. Varane Varane Martinez semalam, udah terbukti. Varane juga nggak belum fit Nggak banget main semalam. kan? Iya, Makanya. emang lagi Yang di semalam rotasi kan. Enggak, kalau layak untuk semua jadi starter. fit, Varane sama Varane- Lisandro. Martinez sama
sama Varane. Ya maksud gue itu ketika lo seorang bek termahal dunia, apa iya lo mau menjadi rotasi Iya, dia doang? bek termahal dunia Bek ya. termahal dunia lo dia. Apa mau dia cuma jadi rotasi doang? Hah? Yang penting kan gaji nggak diturunin. Iya Itu. kan, dalam kan tergantung dia apakah memang money Dia oriented mau atau berapa sih? Udah 30-an kan? 30. Iya kan? 30 dia. Udah 30-an. Kalau gue jadi dia ngapain gue pindah-pindah lagi? Gaji gue oke, sekali-sekali gue main oke lah. Dan toh gue main di timnas sebagai kapten pula. Di sepak bola itu kan ada istilahnya football, finance sama family ya. Iya. Sekarang dia di footballnya main juga. Iya. Duitnya di finance dapat juga. Dia family deket sama keluarga juga di Manchester. Apalagi yang dibutuhkan. Iya. Jadi Phil Jones aja di MU lama-lama ya. Itu dia Nyaman. timnas dipilih juga. Phil gitu Jones kan. sudah 20 tahun nggak main digaji terus, Ya, ngerti makanya nggak? kan akan jadi Phil Jones juga dia kayaknya. Tapi Enggak kalau lah, ini masih ada kualitasnya lah. Maguire masih bagus lah. melihat bagaimana kemarin show ini, apakah memang show nantinya akan jadi back tengah dengan sekarang? Enggak. Karena dia kecepatannya udah nggak seperti zaman dulu lagi. Gue kan? melihat itu sih bahwa Luke Shaw akan disiapkan atau diplot menjadi back tengah. Enggak, mesti ada nama-nama yang tadi lu sebut itu dan gue rasa itu bakal menjadi starternya. Walaupun akan keuntungan bagi MU bisa memiliki seorang back yang versatile kayak Luke Shaw gitu, bisa menjadi back tengah. Oke sih ini. Ya, Ini fullback, bonus buat tim wingback. ya? Iya. Ini bonus buat Bonus, pelatih. iya. Iya, buat- Jadi buat punya anak ya. punya opsi kan di match sebelumnya kan Malaysia main, tapi Luke Shaw sebagai center Masuk ke back dalam, iya. berjalan juga, ngerti nggak? Jadi at least Erik ten Hag di belakang itu bisa geser-geser dan perform. Di depan bisa geser-geser dan perform. Yang jadi masalah kan kalau Casemiro cedera sama Eriksen Iya. atau kalau Ya, Eriksen Casemiro lah. nggak perform. Kalau Eriksen kan Nah, masih oke iya. lah gitu loh. Lu punya McTominay sama Fred. Fred. Nah, ini baru menyedihkan. Fred lumayan Nah, lah. ini baru menyedihkan. Iya. Nah, ini yang harus ini yang si Ten Hag tetap pengen datengin apa namanya? Pemain tengah Midfield, dan kemarin Anthony dicadangin juga loh. Jelek emang mainnya juga Iya kan? berapa kali. Ya, artinya Ten Hag ini nggak kayak Potter. Iya. Lu pemain gue beli, gue kasih kesempatan main menjelek, gue ganti lo. Iya. Dan Bruno Fernandes 40 menit main di 3 posisi. Iya. Pertama di kanan, terus tuker sama Rashford di kiri, Van de Beek cedera, dipasang ke tengah. Iya. Dan kelihatan agak tumpul ya dia, walaupun Iya. dia masih nyiptain Assist. chance creator cukup Iya. banyak dengan assist, tapi kayaknya tumpul. But that's untuk okay. finishing. Artinya pada saat gue masih ingat di zamannya Ole, Iya. bebannya Oh, dia doang. Bruno Fernandes itu 80%, Bola sisanya ke dia 20%. semua. Iya. Nah sekarang dibuat Ten Hag, semua rata Semua rata. bebannya. Jadi lu nggak terlalu rely on Bruno Fernandes. Let's talk about Garnacho. Ini kan gue dari awal musim udah bilang give him a chance lebih banyak kan, tapi mungkin ternyata di awal musim kata Ten Hag ada masalah indisipliner kan, Disiplin, katanya telat iya, datang iya. segala macam, akhirnya Kita nggak nggak dipakai tahu di preseason diajarin kan. siapa itu. Hah? Diajarin siapa itu? Kelihatannya Diajarin idolanya lah. Ya kan? Kita nggak tahu Ya, diajarin itu. siapa itu. Tapi dengan kalian melihat dia sekarang bermain diberi kesempatan cukup banyak dan juga ada kontribusinya gitu. Kalau ini pemain benar-benar cuman lewat doang kayak Januzaj atau akan menjadi pemain penting ke depannya? Penting banget. Gue yakin Argentina next main lagi ada nama Garnacho di situ. Di timnas gue yakin banget gantiin Di Maria. Karena ini pemain juga versatile, bisa Atas masuk- kerjanya bagus loh, Iya. bantu dia defense. bagus, Betul. bisa Gila masuk loh. dalam juga. Ini pemain luar biasa dan gua rasa dengan treatment Ten Hag yang biasa dia main sama pemain-pemain muda, gua nggak ragu Garnacho bisa menjadi pemain yang ya 2-3 musim dari sekarang bisa menjadi pemain besar. Ya. Lo ngeliat Garnacho sebagai coach, kalau di awal agak nggak yakin kan, karena lo belum banyak Gue lihat dia belum main, pernah kan? lihat dia main dan pertama sekali dua kali oke lah. Tapi gue setuju. Gue banding sama Martinelli ya. Martinelli dengan kapasitas pas-pasan dan kemarin Martinelli kan kembali ke setelan pabrik, ngerti nggak? Iya, lagi awal Tapi gitu. Martinelli punya kontribusi besar berkat etos kerjanya. Iya. Nah ini bagus kalau Garnacho sadar bahwa you cannot only rely on your talents di IPL. Lu harus punya etos kerja luar biasa. Baru lu bisa punya peluang. Apalagi di timnya Ten Hag. Timnya Ten Hag lu harus bekerja keras whatever posisi lu. Iya. Ya kan? Dan kita juga lihat zaman sekarang nih, zaman sekarang banyak pemain muda yang survive. Nggak hanya di IPL. Iya. Hanya pemain muda yang bisa bekerja keras. Iya, untuk bisa main lama ya di Iya, IPL, nggak cuman one season wonder atau Iya, memang betul. Justru yang cuma ngandelin lewat- skillful gitu bentar biasanya. Iya. Sancho. Iya. Ya Anthony itu juga skillful, Tapi muter-muter ya. kerja kerasnya lumayan. Iya ya, Dia bedanya belakang. bedanya Dia Anthony bisa- masih iya. dimaafkan karena dia mau bantu defense. Dia Iya. bikin goal line Cuman- clearance juga loh dia Anthony kalau nggak kerja keras nggak akan survive di Ajax. nggak akan dibawa juga ke MU Nggak sama akan dibawa Anthony juga. sama Ten Iya, Hag. iya. Nah ini kalau melihat dari sekarang skemanya MU kan udah jelas nih, udah mulai walaupun mainnya belum menghibur banget, Nggak akan gaya menghibur, kata gua. Gaya mainnya udah
Tapi menurut gue lebih menghibur Nggak. pada Chelsea menurut gue ya dari Yuk, dari Chelsea cara berantakan mainnya. banget. Nggak, ya kan? Kalau Ya Chelsea kan? berantakan Gak banget. cara akan mainnya udah menghibur enak gitu. karena kualitas pemainnya. Oke. Kan kalau tahun depan Ten Hag dapatkan berapa pemain yang dia inginkan, itu akan bisa lebih menghibur. Tapi patternnya udah jelas sih cara mainnya. Iya, ya. betul. Nggak yang berantakan alur Iya. ngidul gitu loh cara Nggak, mainnya. nggak Gua zamannya musim Ole depan lah. masih menjagokan MU dibandingin Chelsea. Oh ya? Oh iya, oke. jelas. Jelas kalau itu mah. Ten Hag sudah temukan taktik terbaik. Belum juga, gue sih belum. Karena lawan-lawannya Nggak, satu. Taktiknya sudah, Nggak. pemain-pemainnya belum Iya. dapat Iya. yang tepat. Gue setuju, taktiknya sudah, kira-kira sudah, tapi tetap harus bekerja keras. Implementasiannya belum. Ya semoga ini bukan cuma angin segar semata ketika lawan-lawan tim kecil doang karena ada jadwal berat menanti lawan City, lawan Arsenal. Itulah ujian sesungguhnya untuk fans MU yang sekarang lagi ada di atas angin karena udah ada di papan atas bahkan bisa mendekati perolehan dari Bisa lah, City ya. gue yakin bisa. Dan kita melihat bagaimana sekarang welcome Serie A. Ini Napoli masih di puncak agak cukup jauh juga. Bahkan Inter yang katanya Lukaku masih optimis bisa juara peringkatnya jauh banget, beda 11 poin. Beda 8 Milan sama Napoli. 11 poin sama Napoli. Oh, Milan sama Napoli beda 8. 8 kayak Arsenal City. Jauh banget dan ini Napoli akan langsung ketemu Inter Milan. Ya. Ini seperti apa? Apakah Napoli masih akan Gua mempermasalahkan di depan Inter sih ya, nggak tahu kenapa. aduh Lukaku cedera, Lautaro kemarin Zeko, bapuk ya iya, Piala Dunia ya. Gua dan di atas kertas gua nggak melihat Napoli kalah sih di game ini. Oke. Apalagi cuman keuntungan Inter ya dia bermain di kandang. Ya. Dia bagus main di kandang gitu. Cuman buat gua ini bakal menjadi pertandingan yang seru karena Napoli pun punya urgensi yang lebih besar untuk menang gitu. Cuman ya ini pemain yang gua harapkan bisa bersinar selama Piala Dunia. Cuman ya di grup doang pada akhirnya di knockout stage nggak kemana-mana. Apalagi ini seorang udahlah. Nah Inter cepet cari striker baru Linci. Iya. Ya ini bisa menjadi pembeda juga. Kalaupun ya karena dia di Serie A lumayan kan. Lautaro musim ini nggak bagus juga. Nggak jelek-jelek banget juga sih. Iya, cuman lumayan. Dia tahun yang lalu bisa lebih diandelin bagus. Iya dia bisa cetak diandelin bola. dia goal getternya. Cuman dia yang bisa Ya kan diandelin parah cetak lu bola. kalau mau cuman ngandelin Lautaro kan parah lu. Something wrong with your team. Sini ke Arsenal ya deh. Zeko lumayan golnya, tapi untuk menjadi pemain yang diandalkan apa di laga-laga krusial susah. Iya. Tapi untuk jumlah golnya cukup lah Zeko dengan usia kakek-kakek itu ya. Nah menurut kalian dari Juve, Milan, Inter, siapa paling punya chance untuk mendekati Napoli? Milan. Milan ya dengan 8 Iya, poin ya. Dengan Milan. peringkat 2 ya. Di luar poinnya juga secara tim buat gue di awal musim sebenarnya Milan, Napoli, Atalanta tadinya gue awal musim. Cuman Atalanta kenapa ngedrop banget. Atalanta no hope lah. Atlanta Iya, juga akan sekarang no lihat. hope lah gue lihat bahwa Atalanta udah Atlanta, coba. Jadi Lazio gua no hope Milan, Napoli lah. Lo juga Milan ya? Ya. Oke, itu dia dari Serie A. Nggak akan banyak-banyak. Mungkin tadi Juve menang, Milan menang, Inter kalah kayaknya. Tapi gue Juve, doakan Inter menang. Cremonese Biar tadi. makin seru persaingan dari Serie A. Nggak terlalu jauh jaraknya sama kompetitor-kompetitornya ya. Ya lu kan fans Milan lu, kurang ajar pengen lebih cepet, pengen lebih deket sama Milan. Kalau Napoli kalah beda tadi cuma berapa? Jadi 5 bedanya. Makin tipis. Emang Milan menang belum tentu juga. Nah, itu. Lawan apa Milan tadi? Gua Lawannya lupa. Salernitana ya? Ya menang Ya. lah. Justru lawan tim cupu-cupu ini Milan Menang. kesulitan. Menang Ger. Salernitana tuh Ochoa ya, baru ya. Ochoa kan baru datang Ochoa. Kiper. Iya, Ochoa. Akhirnya bisa lihat Ochoa. Nanti Ochoa jadi man Piontek of the strikernya Piontek. Ya we'll see akan ada kejutan apa dari Serie A karena kita juga belum nonton pertandingan yang terbarunya. Baru nanti kita akan mereview dari hasil-hasil pertandingan terbaru Serie A. Thank you buat tim yang udah nonton. Thank you coach juga. Thank you Thank you. Aldi. Thank you. Sampai ketemu di episode DPI hari Jumat. See you. Bye bye.